mana-mana hatiku senang. Di Mesir senang, di Indo senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Santa Claus dari Mesir. We wish patung singa berkepala manusia. Kepala manusia itu melambangkan kepintaran. Badan singa melambangkan kekuatan. Jadi Firaun sendiri yang menjaga makam-makam kuat sekaligus pintar. Sphinx itu sudah dipahat, tidak dibangun seperti piramid-piramid semuanya. Jadi sudah dipahat dari bukitnya. Hari ini ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pak Bambang boleh bantu berdoa di sini. Waduh, Yuk kita berdoa. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Bapa di surga, saat ini kami merayakan kegembiraan kami dengan ulang tahun dari saudara kami terkasih, yaitu Pak Batara Purba. Dalam ulang tahunnya ini, mohon Tuhan tambah-tambahkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya, sehingga dia semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama keluarganya. Tuhan berkati, anak cucunya Tuhan berkati. Kiranya momen yang secara khusus dirayakan dalam rangka ziarah Holy Land ini benar-benar merupakan perziarahan iman kami yang indah dalam mengirimkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semua. Selamat Pak. Tahun dipotong dulu Pak. Boleh potong dulu kuenya biar bisa dibagi-bagi Bapak Ibu. Permisi Pak, ada yang boleh. Coba di leher dulu. Coba di leher. Kali ini Pak. Aku tajam banget.
melihat ornamen, Bapak dan Ibu menyangka empat apa? Terima kasih. Karena seninya sama. Tapi mana lebih dulu, lebih tua? Ini 200 tahun sebelum agama Islam. Jadi gereja ini hampir seumur gereja yang tadi dikunjungi kita, gereja Abu Syurga. Jadi 500 tahun. tentang pertama visi mendirikan gereja ini. Jadi sekalipun gereja ini dibangun pada masa modern, tapi itu dibangun berdasarkan sejarah yang sudah berlangsung ratusan tahun. Maka orang Yahudi seringkali ini yang kita tidak terlalu besar, tapi di antara orang Yahudi ada seorang
the mountain and left his people. They worship the golden cow. And after that, you know, they will get lost in fire. Puncak Sinai, guys. Yang pertama atau kedua? Aduh. Naik udah ke 100 kali. Oh, mantap. Dalam satu 5 salib dalam satu besar dikelilingi 4 kecil. Kenapa bisa begitu Bapak dan Ibu? Ingat 5 luka Tuhan Yesus. Yesus mati dengan 5 luka itu. Apalagi Bapak dan Ibu? Members of the Yahweh hid their writings and put them for safety in the caves surrounding us. Only 1900 years later was the treasure accidentally found inside vessels like those you see before you. Dan dia menyimpan batunya ke dalam gua itu. Kebetulan batunya itu kena salah satu buci yang ada dalam gua. Sebenarnya dalam gua itu ada 8. Maksud sedikit Bapak dan Ibu yang dengar.
tadi kita lihat Bapak dan Ibu, imam ini yang nama mereka orang SC ini, bagaimana mereka mentahirkan dirinya dalam sebuah kolam.
waktu Bunda Maria sama Yusuf kan pergi ke keluarga. Itu keluarga Daud, Raja Daud. Karena silsilah keluarganya Yusuf dan Bunda Maria itu di Bethlehem, kota Raja Daud. Tempat ini yang di atas itu disebut dalam bahasa Indonesia kata lupa. Ini yang namanya Santo Hieronymus. Sampai abad ke-4 Masehi, yang bisa membaca Alkitab hanya yang bisa Yunani, yang namanya Santo Hieronymus, memutuskan untuk menterjemahkan Alkitab supaya semua bisa membaca Bapak dan Ibu. Jadi dia datang dari Eropa ke Bethlehem dan dia tinggal di gua yang ada di bawah kita di sini, dekat dengan gua kita ini. Airnya kering, tidak ada air lagi. Saya bilang sejak kolam ini menjadi di dalam tembok. Dulu kolamnya ada di luar tembok. Dan airnya pasti masuk melalui hujan. Air hujan di banjiran ini jadi dipenuhi dengan air. Tapi sudah tidak lagi, Bapak dan Ibu, air bisa masuk sini karena kolam ini menjadi di dalam tembok. Jalan tembok yang di Bait Suci ada di tengah-tengah antara kolam dan Bait Suci, Bapak dan Ibu. Jadi banyak orang berbaring di sini, di daerah ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang mau ke Bait Suci pasti akan lewat jalan ini, akan melihat kolam dan pasti gerbangnya ada sebelah kiri. Kenapa mereka? Ini temboknya kota tua. Yang ini. Ini usianya 500 tahun. Orang Turki pada tahun 1517 mereka menaklukkan tanah ini. Tanah ini di bawah kuasa orang Turki. Masa itu namanya masa Ottoman selama 400 tahun. Berarti lama sekali Bapak dan Ibu Turki ada di sini. Makanya bahasa kami, banyak kata yang kami pakai itu dari bahasa Turki. Seperti Bapak dan Ibu syukran. Sering dengar
bahawa tengkorak Adam dikuburkan di sini. Maka ini namanya bukan tengkorak. Tengkorak siapa? Tengkorak Adam disimpan di sini. Jadi Bapak dan Ibu, kepercayaan dulu bahawa Mesias atau Adam kedua akan disalibkan di tempat yang sama di mana Adam yang pertama dikuburkan. Lalu dia akan dicapuk. Yang pasti kita mesti tunjuk. Dulu ada usaha. Tetapi waktu lagi ini dari Paulus bagian pertama di sana. Dia yang capukan seperti kita akan sampai ke dunia. Siapa? Mana saya? Sini saya. Siapa yang kasih nama ini? Mana mama? Papa. Okey, Papa kasih nama ini. Kenapa? Apa artinya Anastasia? Bagus. Bagus? Dia bagus juga dan dia cantik juga. Cantik sekali juga. Anastasia nama berasal bahasa Yunani. Dia waktu kepada kita. Itu nama asli untuk gereja. Nama yang masih dipakai oleh Kristen di Timur Tengah, di seluruh Timur Tengah. Kalau naik ke atas, tempat tinggal sapi dekat bagian Kristen. Tanya di mana gereja Makkah Kudus, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu Anastasia kebangkitan. Thank you. Yahudi yang tunjukin tempat yang di atas dan waktu itu tempat yang menjadi tempat sampah. Nama orang Yahudi itu adalah Ka'bul Ahbar. Dia yang menjadi pemandu wisata untuk Khalifah Umar, Khalifah Islam pertama. Dan dia tunjukin tempat itu yang kuning, yang kubah kuning, ada batu karang. Kemudian di sini dulu bait suci ada. Jadi tempat menjadi masjid. Maka ini bisa dikatakan kiblat. Ini kalau bukan surah, ya kalau ibu kalau punya kiblat atau ibu, bapak dan ibu. Sampai saat ini ditangani otoritas Islam, administrasi Islam. Jadi untuk masuk sini sampai harus bayar tiket. Ini sudah tidak lagi gereja bapak dan ibu. Kita bilang ini kapan kenaikan sini tidak lagi gereja. Ini dipakai sekali setahun sebagai gereja pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Selain itu Bapak dan Ibu,
mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapa surgawi, pada saat yang langka dan indah ini di mana kami menginjakkan kaki kami di Bethlehem, di tempat kelahiran-Mu, dan secara khusus kami merenungi makna firman-Mu dari Bet Sahur ini, tempat di mana para gembala berjaga dan menerima berita surgawi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan sebagaimana para malaikat yang dahulu memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, kita yang sama, kidung yang sama, itu pula yang kami lantunkan pada saat ini. Karena itu berkatilah permenungan kami atas kehadiran dirimu di malam Natal ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Saudara-saudara, tadi kita menyaksikan bagaimana gereja kelahiran Yesus yang dikenal dengan Grotto of the Nativity. Jadi seringkali kita ini membaca kitab suci itu dengan apa yang sering saya sampaikan dengan anakronisme sejarah. Apa itu anakronisme? Anak artinya melawan. Kronos itu kronologi, urutan waktu. Kadang-kadang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu tentu tidak bisa kita pahami langsung dengan situasi sekarang, karena budayanya berbeda, letak geografisnya berbeda, cara hidup, tradisi juga berbeda, bahkan bentuk rumah, bentuk kandang, bentuk kuburan juga berbeda. Maka ketika kita memahami sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu, tentu tidak sama dengan yang kita pahami sekarang. Setiap malam orang-orang di seluruh dunia, apalagi kalau situasi normal ya, biasanya ada sekitar 100 grup yang datang di setiap bulan Natal. Tapi sekarang ini hanya sekitar 8 grup saja. Jadi kita bisa leluasa masuk ke tempat-tempat ziarah tanpa antri, karena situasi sekarang sejatinya masih perang antara Israel dengan Hamas. Tetapi itu keuntungan bagi kita, karena kita bisa lebih mendalami tempat-tempat itu tanpa harus tergesa-gesa. Nah, saudara-saudara, di setiap kali Natal, kadang-kadang di depan gereja yang kita kunjungi kemarin, Church of Nativity, itu ada kandang dari kayu yang menggambarkan seolah-olah kejadiannya seperti itu, sehingga muncul istilahnya itu kesenjangan
antara yang kita bayangkan dalam devosi, dalam kebudayaan kita, misalnya kandang dari kayu, sementara begitu kita masuk gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus, ternyata itu batu bukan kayu. Lalu sekarang banyak orang memperdebatkan, Yesus itu lahir di kandang domba atau di gua, tempat di mana domba-domba itu dipelihara. Nah, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang juga salah. Karena apa? Kandang itu kalau di Indonesia, di Eropa, di Australia biasanya kan dibuat dari kayu ya. Sehingga kita membayangkan Yesus itu palungannya kayu, kandangnya kayu, kan begitu. Tetapi di sini ternyata tidak. Itu dari batu. Maka kalau dikatakan Yesus lahir di kandang, kalau kandang itu dipahami fungsinya, tempat bagaimana domba-domba itu dipelihara, itu benar. Cuma jangan membayangkan kandangnya seperti kandang kita. Kalau disebut Yesus lahir dari gua, itu juga benar. Tapi jangan dibayangkan guanya seperti si buta dari gua hantu bernafas dalam lumpur, ya kan? Budayanya beda. Anda lihat di sana tadi, ya, yang kita baru masuk, itu gua-gua alami itu. Di dalamnya itu difungsikan sebagai rumah, bukan hanya rumah binatang, tapi juga rumah manusia. Nah, saudara-saudara, karena jarak kebudayaan itulah, maka biasanya para penerjemah Alkitab memahaminya menurut kebudayaannya sekarang. Misalnya pada ayat ke-7, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kita bayangkan Bunda Maria sama Yusuf yang sedang hamil tua itu mencari penginapan dan tidak ada penginapan di desa itu, lalu dia gunakan kandang domba. Itu bayangan kita kan seperti itu. Padahal kalau kita melihat gerejanya, dan gereja itu sudah diidentifikasi sejak kira-kira tahun 140 Masehi. Siapa penulis pertama yang menulis tentang keberadaan Grotto Nativity, Grotto kelahiran Yesus? Adalah seorang penulis gereja yang namanya adalah Justinus Martyr. Dia menulis buku yang berjudul Dialog with Trypho, dialog dengan Trypho. Dan Trypho itu adalah rekan dialognya, mitra dialognya dalam memperdebatkan soal agama. Yang namanya Justin Martyr itu seorang yang berasal dari Neapolis. Neapolis itu sekarang namanya Nablus, karena dieja dengan ejaan Arab, ya. Lalu dia mengunjungi tempat ini, dia meyakinkan dengan lawan-lawan debatnya bahwa Yesus itu real, pernah ada, pernah lahir, dan dia mengatakan kataluma atau ruang yang di bawahnya ada gua, ya, di mana Yesus dilahirkan masih bisa kita lihat sampai hari ini. Artinya sampai zamannya Justinus Martyr. Itu kesaksian pertama tentang keberadaan Grotto kelahiran Yesus. Nah, lalu yang kedua dilanjutkan oleh seorang penulis namanya dari Mesir, ya. Penulis ini Origenes ini juga menulis bagaimana ketika dia mengunjungi tanah suci, melihat sendiri Grotto Nativity, gua kelahiran Yesus. Lalu Santo Hieronymus. Hieronymus itu adalah seorang teolog, ya, seorang penerjemah Alkitab yang selama lebih dari 25 tahun dia tinggal di Bethlehem, dan kira-kira 4 tahun dia belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani Koine untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang nantinya disebut Vulgata. Kemarin ketika kita keluar, ya, kemudian naik dari Grotto kelahiran Yesus, itu ada kapel gereja Ortodok Armenian. Sebelum keluar itu ada gereja Katolik yang tutup. Itu di bawahnya gereja Katerina itu ada gua Hieronymus. Disitulah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, dia juga mengatakan tentang keberadaan Grotto Nativity. Lalu pertanyaannya,
Lalu Yesus kalau dilahirkan di gua batu yang seperti yang kita lihat kemarin, atau di kandang domba, itu kira-kira bagaimana bisa direkonstruksi? Nah, saudara-saudara, yang diceritakan dalam Alkitab itu apa? Sensus pertama ketika Kirenius menjadi pemimpin atau wali di wilayah Israel ini. Dan ada 2 kali sensus sebetulnya. Sensus yang pertama itu yang diadakan kira-kira pada saat kelahiran Yesus. Dan sensus yang kedua itu adalah sensus dalam rangka untuk melihat loyalitas para masyarakat jajan ini. Dan sensus yang kedua itu dilakukan pada tahun 6 setelah Masehi. Itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Makanya ada sensus pertama karena ada sensus kedua. Sensus kedua itulah yang menyebabkan Arkelaus, seorang anak Herodes yang sulung, yang menjadi penguasa separuh negeri, dipecat dari jabatannya karena diragukan loyalitasnya di dalam mengelola keamanan negeri jajan yang disebut negeri orang Yahudi ini, yang tidak lain adalah jajahan Roma. Tapi sensus yang pertama itu adalah sensus Pax Romana, perdamaian Roma. Dan sensus yang pertama itulah Yesus ketika dikandung Bunda Maria didaftarkan. Nah, waktu itu Bunda Maria tinggal di Nazaret. Lalu dari Nazaret dia kenapa pergi ke Bethlehem? Karena keluarganya tinggal di Bethlehem. Dan sensus dilakukan berdasarkan family-nya, berdasarkan keluarganya. Maria berasal dari suku Yehuda, dan suku Yehuda tinggalnya di sekitar Bethlehem. Ya, makanya Yusuf sama Maria datang ke sini. Lalu datang kemana dia? Datang tentu ke keluarganya. Nah, kita masih perlu melihat apakah terjemahan penginapan itu tepat atau tidak. Karena apa? Pada zaman itu yang dilewati oleh penginapan itu adalah yang dilewati oleh karavan. Dan Bethlehem itu bukan jalan karavan. Karena itu tidak mungkin ada penginapan dalam pengertian yang bersifat komersial. Lalu kalau kita membaca teks dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani Koine, itu sebenarnya digunakan kata kataluma. Kataluma itu maknanya bukan penginapan komersial, itu ruang keluarga sebetulnya. Dan kata kataluma itu dipakai dalam ayat Alkitab yang lain. Misalnya ya, kita membaca Lukas pasal 22 ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan kataluma, tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Jadi yang digunakan ruangan itu kata kataluma. Lalu pada ayat berikutnya, dan orang lalu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar. Ruangan atas yang besar itu digunakan kata anagayon mega. Disinilah guru, maksudnya Yesus dan murid-muridnya melakukan seder Apesa. Dan yang disebut ruangan atas itu yang kemarin juga kita kunjungi, yaitu di atasnya memorial kubur Daud, itu ada ruang yang namanya Aperion atau Senakel. Disitulah terjadinya pencurahan Roh Kudus, dan ruangan atas itu memuat kira-kira 120 orang. Jadi ruangan atas yang besar. Jadi bisa direkonstruksi kira-kira ya, rumah yang dikunjungi Bunda Maria itu kemungkinan rumah keluarga besar Yehuda, rumah keluarga besarnya Yusuf, atau rumah keluarganya besarnya Maria di Bethlehem, kakek moyang yang tinggal di sana. Dan yang di atas yang sekarang menjadi gereja Ortodok Yunani, itulah yang disebut kataluma, yaitu ruangan keluarga yang besar. Nah, ruangan yang besar itu biasanya ada kamar-kamar, ada ruang-ruang. Karena banyaknya orang yang datang ke Bethlehem untuk menjalankan sensus yang diinstruksikan oleh Kaisar, maka penuhlah ruangan itu. Maka Bunda Maria saatnya tiba melahirkan, dia turun ke bawah. Ruangan itulah yang ada palungannya,
ada tanda bintangnya 14. Kemarin sempat dihitung, kalau tidak ada perang mungkin nggak sempat saya menghitung 1, 2, 3 sampai 14. Karena itu apa? 14 itu namanya Raja Daud. Raja Daud itu kan hurufnya Dalet, Vav, Dalet. Itu angkanya adalah 464, yaitu jumlahnya itu kira-kira adalah 14, saudara-saudara. Makanya ada bintang Daud. Bintang itu bentuknya seperti bintang, padahal itu perisai. Ya, makanya disebut Magen David. Itu yang begini, segitiga itu dulu huruf di zaman Raja Daud itu Dalet itu segitiga dengan segitiga 14. Rahasianya apa? Antara Yesus sebagai keturunan Daud, keturunan Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasya ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham. Dari Abraham sampai Daud 14 nama. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 nama. Dari pembuangan Babel kepada Yesus 14 nama. Itu rahasia angka 14, bintangnya 14 itu artinya bintang Daud. Ya, yang jumlahnya 14 tapi simbolnya adalah perisai tadi. Nah, saudara-saudara, jadi karena sensus itu begitu ramai, maka tidak ada ruang atas. Makanya kalau saudara-saudara membaca Alkitab kuno, ya misalnya selain teks asli dalam bahasa Yunani, itu ada Alkitab dalam bahasanya Yesus sendiri, yaitu bahasa Aramaik yang dikenal dengan Pesito atau Pesita. Di situ tidak ada kata penginapan. Teks aslinya itu kalau dalam bahasa Aramaik berbunyi mitul delait walehun dukta aikadasrin. Kalau diterjemahkan kira-kira karena tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Jadi tempat untuk tinggal. Jadi ruangan sebetulnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi pada zaman dulu, saudara-saudara, dan sampai hari ini, yang namanya keluarga besar di Timur Tengah itu ruang atas itu ruang keluarga. Lalu karena bentuk rumah itu Anda lihat bentuknya Bethlehem kan, itu gunung atau perbukitan, lembah gitu kan. Nah, di situ kan kita lihat gua-gua kan. Gua-gua itu fungsinya jadi rumah manusia maupun yang paling bawah rumah binatang, khususnya ketika musimnya tidak bagus. Ya, ini musimnya cukup bagus, hangat lah di Bethlehem. Maka jangan membayangkan selalu Desember turun salju itu di Eropa. Kalau di Bethlehem tidak, ya kan? Kita ini selalu membaca dengan anakronisme sejarah. Nah, ketika itu maka Bunda Maria melahirkan di bintang yang ditandai itu. Setelah itu bagi Yesus dibawa ke palungan. Nah, palungannya juga dari batu. Jadi bukan dari kayu. Karena kayu itu kan bukan budaya Timur Tengah kuno ya. Sampai hari ini juga masih seperti itu. Nah, saudara, jadi kesimpulannya bagaimana? Yesus lahir di kandang domba atau di dua domba? Tidak dua-duanya. Karena kita membayangkan kandang jadi kandang di Yogyakarta. Atau kita bayangkan gua Selarong yang tidak berfungsi jadi rumah. Di sini gua jadi rumah. Pernah tahun 2004 ya, ada orang Indonesia menjadi TKI di Mesir. Kemudian dia diterima keluarga besar itu karena dinikahi oleh anak dari bosnya. Lalu ketika rumah itu rame, dia ditempatkan di tempat di mana kan hewan itu dipelihara. Lalu dia lapor, kenapa saya disia-siakan di sini? Karena kami ditempatkan dekat kandang. Keluarga besar di Timur Tengah, kandang itu bukan sesuatu yang harus dihinakan. Karena itu rumahnya itu bentuknya memang seperti itu. Nah, saudara-saudara, makanya jadi ingat ya bahwa kata luma itu artinya bukan penginapan dalam pengertian penginapan komersial, tapi ruang keluarga. Karena ruang keluarga itu yang ada ruang-ruang tamunya itu, kamar-kamar tamunya itu penuh, asal bukan penginapan secara komersial. Sebab kata yang digunakan penginapan dalam pengertian penginapan komersial, Anda bisa membaca di Injil Lukas pasal 10:34, di mana ketika ada orang Samaria yang baik hati, tergerak hatinya oleh belas kasihan, menolong orang yang terlukai di jalan, dia angkat, kemudian dia rawat di sebuah
penginapan. Nah, kata penginapan di situ digunakan bukan kata luma, tapi menggunakan kata yang lain lagi khusus untuk kata penginapan. Nah, karena itu jelas ya bahwa itulah pentingnya arkeologi Alkitab dalam memahami teks-teks suci kitab suci. Yang kedua, tadi waktu di bis ada pertanyaan, apakah benar Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember? Saya jawab benar. Itu juga yang meragukan bulan Desember itu baru muncul kira-kira tahun 1790-an. Jadi zamannya kalau di kerajaan Jawa itu zamannya Pakubuwono itu. Jadi abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada yang meragukan Yesus lahir pada bulan Desember. Karena apa? Pemujaan Dewa Matahari itu, khususnya titik balik musim dingin, itu baru tahun 274 Masehi ketika Kaisar Aurelius. Kemudian Natal itu sudah diperingati ya sebagai misa malam Natal pertama itu di Roma tahun 126. Oleh siapa? Telesphorus pertama, Pope Telesphorus pertama. Dan itu terkait dengan apa yang kita baca tadi. Gloria in excelsis Deo et in terra pacum minibus bone voluntatis tadi. Segala kemuliaan bagi Allah. Kalau Anda membaca di depan pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nama aslinya Nazaret adalah apa? Netzerit. Tunas baru. Netzerit dari Netzer berarti tunas baru. Itu nama Nazaret yang asli. Apakah Nazaret penting di masa Tuhan Yesus? Tidak. Apakah Nazaret pernah namanya ada dalam perjanjian lama? Tidak. Sama
selalu perkawinan itu menjadi simbol hubungan antara Allah dengan umatnya, hubungan antara Kristus dengan gereja. Karena perkawinan itu menimbulkan relasi karib antara Tuhan dengan umatnya. Maka mulai dari mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana dan di Galilea sampai kitab Wahyu itu penuh tamsil atau metafor tentang perkawinan. Di kitab Wahyu kita membaca tentang perkawinan anak domba. Itu artinya bahwa perumpamaan perkawinan itu sengaja dipakai oleh Kristus bahkan di era perjanjian lama. Kenapa kitab hitungan itu menjadi kanon? Bahkan rabi-rabi Yahudi mengatakan mereka yang meragukan kitab hitungan itu sebenarnya tidak layak untuk disebut orang Yahudi. Artinya bahwa kenapa kitab hitungan yang di mata para pencemooh Kristen itu isinya kitab-kitab cintaan, kenapa dimasukkan dalam kanon? Di mata Tuhan perkawinan itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang bagus, bahkan itu bagian dari rencana Tuhan. Bahkan lewat kesetiaan kehidupan perkawinan itu menimbulkan bagaimana kita harus memegang komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lewat kisah tentang Kana ini, pertama tentu yang kita pelajari adalah bagaimana imannya Bunda Maria. Yang ketika orang bingung kehilangan harapan, bagaimana di tengah-tengah pesta dan kehabisan anggur, itu kan sesuatu yang mempermalukan keluarga itu. Tapi Bunda Maria percaya bahwa mukjizat akan terjadi dilakukan oleh Sang Kristus. Maka dikatakan apapun yang disuruhkan kepadamu lakukan. Jadi saya hanya akan membacakan berdasarkan buku liturgi komitmen pernikahan yang disiapkan oleh gereja di Kana ini. Saudara-saudari, pada waktu yang lampau Anda telah dengan mantap saling berjanji untuk saling mencintai dan saling setia satu sama lain. Ini pada saat yang istimewa ini akan kembali mengucapkan komitmen janji setia kita sambil mohon agar Roh Kudus senantiasa memperkuat janji setia yang telah pernah saudara ucapkan. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan mantap seperti dahulu Anda pernah menjanjikannya dengan mantap pula. Nanti pertanyaan dijawab ya sungguh. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak membarui janji nikah saudara-saudari? Jawablah. Ya, sungguh. Bersedikah saudara-saudari berdua tetap saling mencintai, membantu, dan menghormati sepanjang hidup? Jawabannya ya, kami bersedia. Ya, kami bersedia. Sekarang khusus kepada suami, bersediakah engkau tetap mencintai, menghormati istrimu dan setia padanya seumur hidupmu, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Sekarang untuk istri, bersediakah saudari tetap mencintai, menghormati suamimu dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Sekarang suami dan istri dipersilakan untuk mengucapkan kembali janji pernikahan. Nah, ucapkanlah, hanya Tuhan yang tahu dan saudara-saudara yang tahu.
para suami di hadapan Allah dan para saksi serta hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus hati bahwa saya telah memilih engkau menjadi istriku. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidupku, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormatimu sampai maut memisahkan kita. Demikian janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Sekarang untuk istri, tirukan kata-kata saya di hadapan bahwa saya telah memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidupku, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormatimu sampai maut memisahkan kita. Demikian janji saya di hadapan Tuhan dan semua yang hadir di sini. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber cinta kasih, di tempat kudus-Mu ini kami merasakan cinta kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, lewat bunga katakanlah cinta kasih-Mu kepada pasangan, dan saat ini adalah saat yang Tuhan izinkan untuk membarui janji nikah kita di tempat yang paling kudus, karena perkawinan diangkat sebagai harkat percontohan antara Tuhan dengan umat-Nya. Ucapkanlah dengan bunga. Silakan. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Apa yang tercatat di sini? Kalau tidak ada tulisan ini, dulu tidak ada tulisan ini, seharusnya kita tahu ini Yesus. Bagaimana? Kalau untuk tahu Tuhan itu? Luka ni, lihat luka di kakinya. Ya. Tercatat Bapak dan Ibu bahwa Yesus di sini menjadi homeless. Homeless? Apa artinya homeless? No homeless. Very good. Apakah dalam nama kita tercatat bahwa Yesus menjadi homeless? Tercatat tidak? No. Tercatat tidak? Kita akan menutup acara kita di tanah Tuhan Yesus dengan kapal ini Bapak dan Ibu. Jadi ini memang luar biasa. Ini perhentian terakhir, ini kunjungan terakhir. Dan ini bendera Indonesia. Semua berdiri, kita menghadap sana. Sebentar lagi mereka akan putar musiknya dan kita bernyanyi bersama-sama Bapak dan Ibu. Ada yang mau membantu dia? Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Bangsa dan tanah air.
Ada masuk kota-kota Decapolis. Apa artinya Deca? 10. Yang 10 dalam bahasa Indonesia. Dekade itu yang 10. Masa 10 tahun. Jadi Deca maksudnya 10. Polis dalam bahasa Yunani artinya kota. Yang kota-kota Decapolis pada zaman Yesus, sebentar lagi setelah Yesus, semua menjadi kota-kota Kristian. Kota-kota Kristian terbesar di Timur Tengah atau di Tanah Holy Land. Zaman ya, garis sejarah kota Petra. Yang paling penting, lihat dari tahun 400 sebelum Masehi, ini ada orang Edom sebelumnya. Nanti ini masa Yunani, ini masa Romawi, masa Bizantin. Di 3 masa itu kita lihat 3 gempa bumi.
500,000 tahun. Ini terbentuk di bawah. Karena itu bagus kan untuk sampai dengan erosi. Yang lain juga ada yang datang ke Petra cari informasi tentang sistem aliran air. Ya, kemarin ada banjir di Aceh, Indonesia. Seperti ini, kalau sekarang kenapa hujan ini bahaya? Kalau sedikit hujan, seperti itu datang. Dan ada turun di atas. Ini mungkin orang Bali, seperti ini setiap hari mereka ya bakar tupa. Ya, tupa. Apa ini? Ya, harum. Jadi lihat Pak Bebo, oke. Masih enggak 3 hadiah di bawah orang Majus? Enggak, 3 hadiah itu pada waktu itu barang-barang yang paling harga, paling let's pada waktu itu untuk kemanian. Ini yang kemanian. Waktu dibakar, ya, no itu bagus ya di bawah gereja di bawah. Ada di rumah, ada di dapur, dan ada yang besar. Mur. Mur. Oh, mur na mur. Ini 2000 tahun lalu dipakai untuk bawa air dari mata air Musa. Mata air Musa 5 kilo dari sini. Itu jalurnya ya Bapak Ibu Ya, lihat ya. panjangnya 10 kilo. Hala. Kefak.
yang bisa masuk atau bisa menduduk ke kapal. Jadi itu tempat, secara alam, dilindungi, di bawah. Kita sekarang sudah selesai dari pintu masuknya. Ini monumen pertama kita lihat. Monumen namanya Aritas, tempat, atau ada kemungkinan memorial, kuburan memorial. Lebih baik dipanggil mausoleum, karena tidak ada yang pasti kalau kuburan atau memorial. Desain ini, influensi itu Alexander. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu, sembah syukur dan terima kasih kami atas penyertaan, pemeliharaan, karunia Tuhan dalam setiap perjalanan kami selama 13 hari kebersamaan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diizinkan untuk kembali ke tanah air kami untuk bertemu dengan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, kiranya berkat peziarahan yang kami alami selama 13 hari ini semakin menambah kuat iman kami dan semakin setia mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin.